Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Saya Revani Dunyarti, mahasiswi dari kampus Sains Cianjur. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Saya berkenan untuk diwawancara. Baik, terima kasih Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara pada malam ini. Sebelum ke pertanyaan inti, bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu nama dan juga apa pekerjaan Bapak? Kenalkan, nama saya Dagus Arya Rahmana, SH.MH. Saya adalah seorang advokat yang selalu berpraktik di Pengadilan Agama Cianjur, baik pengadilan negeri, di kepolisian, di sektor, dan di kejaksaan. Saya selalu berpraktik. Cuman khususnya saya sering menangani di hukum keluarga yang sering terjadi di Pengadilan Agama Cianjur. Sudah berapa lama Bapak menangani perkara perceraian? Saya sudah bertahun-tahun, mungkin dari 2022, 2023, 2024, sampai sekarang mungkin kurang lebih 6 tahun untuk menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur. Yang pertama saya kan dari 2022 itu pemegang pos bakum di Pengadilan Agama Cianjur. Faktor sosial apa sih yang paling sering terjadi yang menjadi penyebab suatu perceraian? Biasanya yang sering saya tangani itu masalahnya yang pertama ekonomi. Jadi banyak istri yang kurang bersyukur terkait apa yang diberikan oleh suaminya. Biasanya dari sekian banyaknya kasus yang saya tangani itu mungkin sampai sekarang lebih dari 3.000 perkara. Nah, biasanya dari nafkah kurang itu biasanya kan istri meminta 100.000 setiap hari, ini malah diberikan 40.000 atau 70.000, jadi kurang, sehingga menimbulkan percekcokan yang terus berlanjut. Ada juga yang silent treatment itu kadang istri butuh komunikasi tetapi suami sibuk dengan HP-nya sendiri, itu bisa jadi konflik juga. Nah, biasanya seperti itu. Atau ada KDRT, terus KDRT psikologis juga banyak. Baik, apakah perubahan sosial masyarakat juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian? Sangat berpengaruh. Nilai sosial meningkatnya, kesadaran hukum dan kemandirian ekonomi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Apakah hukum tertulis selalu menjawab keadilan dalam perkara perceraian? Hukum tertulis menjadi dasar, tetapi belum tentu mampu menjawab seluruh aspek keadilan, sehingga perlu mempertimbangkan fakta sosial para pihak, misalnya seperti itu. Baik, saya ingin mengetahui bagaimana peranan hakim dalam mempertimbangkan aspek sosial. Biasanya hakim umumnya mempertimbangkan atau memutus suatu perkara tersebut untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis para pihak serta kepentingan anak terbaik. Biasanya seperti itu hakim memutusnya. Jadi pasca perceraian itu kan ada hak-hak istri juga. Biasanya ada nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah hadonah. Biasanya hakim memutus seperti itu. Apakah terdapat ketimpangan relasi kekuasaan dalam perkara perceraian? Sering terjadi, terutama dari sisi ekonomi dan akses terhadap bantuan hukum. Biasanya kadang kan masyarakat itu tidak tahu, jadi minim informasi itu tidak tahunya seorang ibu atau laki terhadap konteks perceraian ini secara hukum, biasanya seperti itu, dan bantuan hukum yang sempit biasanya seperti itu. Oke, bagaimana peran Bapak sebagai pengacara dalam perspektif sosiologi hukum? Pengacara tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pendamping sosial dalam penyeimbang konflik, biasanya seperti itu. Apakah putusan perceraian selalu menyelesaikan konflik para pihak? Biasanya putusan tersebut secara hukum iya, tetapi secara sosial konflik bisa tetap berlanjut. Biasanya kan seperti ini, meskipun perceraian sudah terjadi, tetapi konflik tersebut
selalu menghantui bagi para pihak, biasanya dari istri selalu mengancam suaminya meskipun akta cerai sudah keluar, tetapi tetap biasanya tekanan itu selalu ada karena ketidakpuasan atas perceraian ini biasanya. Baik, sebagai penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi mahasiswa hukum, khususnya saya yang mempelajari sosiologi hukum? Pesan saya sebagai advokat, nah, kepada mahasiswa hukum, terutama khususnya untuk Repa ya. Nah, Repa harus memahami bahwa hukum hidup di tengah masyarakat. Pemahaman sosial hukum akan membantu mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan penjelasan. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa Ya, hukum. terima kasih kembali Repa, selamat malam dan sukses selalu ya. Amin, terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam praktik perceraian terdapat beberapa aturan hukum yang sering digunakan. Salah satunya terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Menurut penjelasan narasumber, aturan tersebut dibuat untuk melindungi keutuhan keluarga serta mencegah terjadinya perceraian secara sembarangan. Selain itu, adanya proses persidangan bertujuan agar hak suami, istri, maupun anak tetap diperhatikan secara adil sesuai hukum yang berlaku. Narasumber juga menjelaskan bahwa penerapan aturan tersebut memiliki dampak penting bagi masyarakat, itu menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam perceraian. Namun, perceraian juga dapat menimbulkan dampak sosial seperti konflik keluarga, kondisi psikologis anak, dan juga perubahan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.